Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Sistem Pendeteksi Pengiriman Tweet dengan metode klarifikasi NaPi-Bayes. Dengan itu, perkenalkan nama saya Octavianus dengan NIM 219 611 120 dari program studi Teknik Informatika. Adapun pokok pembahasannya itu latar belakang penggunaan media sosial sendiri memberikan banyak manfaat baik yang positif maupun negatif. Sebagai contoh, penggunaan media sosial yang positif adalah memudahkan pengguna saling terhubung dengan pengguna lain di seluruh dunia dan juga membantu menyebarkan informasi atau pengetahuan di seluruh dunia. Dalam menganalisis data, penggunaan tweet pada media sosial dengan metode klarifikasi NaPi-Bayes memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah yang kita akan selesaikan, dan NaPi-Bayes ini dapat digunakan untuk mendeteksi masalah seperti masa sekarang banyak penipuan melalui media sosial. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Kedua, bagaimana supaya dapat terhindar dari kejahatan penipuan. Ketiga, bagaimana sebuah masalah dalam media sosial dapat teratasi. Keempat, sejauh mana sistem mengambil keputusan dalam menentukan nilai peluang dari masalah tersebut dalam menggunakan metode NaPi-Bayes. Adapun berikut tujuan penelitiannya itu untuk membantu pengguna media sosial agar tidak terjerumus dalam dampak negatifnya. Kedua, mengurangi modus penipuan dalam media sosial. Tiga, memenuhi kebutuhan dalam pencarian dan penyajian yang berhubungan dengan tweet. Empat, penelitiannya itu menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan masalah yang ingin kita selesaikan. Kedua, dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penggunaan media sosial yang baik. Tiga, dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Batasan masalah dalam sistem pendeteksi pengiriman tweet, penulis membatasi masalah sebagai berikut: merancang pendeteksi pengiriman data tweet. Kedua, perhitungan NaPi-Bayes dengan WK. Ketiga, memproses pengolahan dan rencana pengujian yang dilakukan dalam meneliti ini. Kajian pustaka. Pada kajian teori, membahas tentang Twitter sebagai media sosial yang dipilih dalam metode klarifikasi NaPi-Bayes dan peneliti sejenis ini di bidang Twitter. Twitter merupakan sebuah situs media sosial yang berbasis microblogging di mana penggunanya dapat mengirim sebuah pesan yang disebut dengan tweets. Pengguna dibatasi hanya dapat mengirim pesan sebanyak 140 karakter saja. Berikut ini merupakan istilah umum yang terdapat di Twitter. Pertama, Twitter artinya sebuah pesan atau status dari pengguna. Kedua, Tweeple artinya sebutan untuk pengguna Twitter. Tiga, Tweets artinya sebutan untuk pengguna yang saling memfollow. Keempat, followers adalah seorang yang mendaftar untuk menerima update dari pengguna tertentu. Following adalah pengguna yang akan dilihat statusnya dan timeline pengguna, dan masih banyak istilah yang terdapat pada Twitter. Kedua, tokenisation dan encryption. Tokenizing adalah sebuah proses membentuk kata dari urutan karakter yang ada pada sebuah dokumen. Dalam beberapa sistem, tokenizing dianggap sebagai proses yang sederhana, tetapi sebenarnya prosesnya lebih rumit. Sebuah kata atau token dapat dianggap sebagai urutan dari karakter alfanumerik dengan panjang 3 karakter atau lebih yang dipisahkan oleh spasi atau karakter spesial lainnya. Ketiga, NaPi-Bayes. Teorema Bayes dinamakan dari Thomas Bayes, orang Inggris yang melakukan penelitian awal terkait probabilitas dan teori keputusan pada abad ke-18. Teorema Bayes memberikan sebuah cara untuk menghitung probabilitas dari sebuah hipotesis berdasarkan prior probability
nilai probabilitas yang diyakini benar sebelum melakukan eksperimen terhadap sesuatu disebut prior probability. Teorema Bayes dapat digunakan sebagai algoritma dasar yang menghitung probabilitas untuk setiap kemungkinan hipotesis dan mencari yang paling memungkinkan. Metode pengumpulan data itu pertama, observasi. Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang kompleks. Kedua, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi dan data-data pada koran, internet, dan buku-buku fotografi. Analisis dan perancangan. Pertama, analisis. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh di dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis prosedur dan proses sistem pendeteksi pengiriman tweet yang berjalan yang digambarkan dalam bentuk flowchart, pengkodean analisis sistem non-fungsional yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, serta analisis user yang terlibat dalam sistem pendeteksi pengiriman tweet dengan metode klarifikasi NAPI Bayes. Kedua, perancangan. Sistem ini akan menggunakan metode klarifikasi NAPI Bayes. Semua kumpulan tweet akan dijadikan sebagai data source dan akan diambil satu buah tweet yang nantinya akan dijadikan sebagai tes. Pada tabel pertama menampilkan kumpulan contoh tweets yang akan digunakan sebagai data source. Contoh pada tabel pertama itu bisa kita lihat pada contoh data source tadi ditokenisasikan dan dihitung jumlah frekuensi kemunculannya. Contoh, hasil tokenisasi beserta jumlah kemunculannya dapat dilihat dari tabel 2. Data ini telah diurutkan mulai dari yang paling sering muncul. Data ini nantinya dijadikan sebagai dasar pemilihan atribut apa saja yang akan digunakan untuk membentuk training set dan test set. Nah, pada tabel kedua tadi, token apa saja yang akan digunakan sebagai atribut dipilih berdasarkan dua cara, yaitu berdasarkan jumlah kemunculan minimum. Contoh, jumlah kemunculannya 2 kali atau termasuk dalam jumlah kemunculan yang terbanyak. Contoh yang kedua, terbanyak, berdasarkan data pada tabel kedua. Atribut yang akan dipilih berdasarkan jumlah kemunculan minimum 2 kali adalah untuk UTK dan yang, sedangkan contoh atribut yang akan dipilih berdasarkan jumlah kemunculan yang terbanyak adalah KJP dan DKI. Atribut ini akan menjadi dasar pembentukan training set berdasarkan setiap data yang ada dalam data source training set yang dibentuk versi 1 apabila atribut tersebut ada dalam instance terkait dengan NAPI Bayes dan versi 0 apabila tidak ada. Training set yang dibentuk harus menggambarkan setiap kelas yang ada atau pengiriman yang sama dalam mengirim data yang berbeda. Berikut pada tabel ketiga menampilkan training set yang terbentuk dari instance untuk kelas yang sama dan instance untuk kelas yang berbeda. Pada kolom kelas, nilai T berarti instance tersebut menggambarkan pengirim yang sama dan nilai F menggambarkan pengirim yang berbeda. Bisa kita lihat pada tabel ketiga. Berdasarkan set tabel ketiga, sistem harus membentuk instance dengan atribut yang sama dengan training set. Instance yang dibuat harus menggambarkan kedua hipotesis atau kelas yang tersedia.
Berikut contoh hasil bentukan intens dari tes set dari tabel 3 dan dapat dilihat pada tabel keempat. Berdasarkan data tabel 4, akan dihitung setiap kemungkinan yang dapat terjadi, baik untuk hipotesis bernilai benar atau hipotesis bernilai salah. Dalam perhitungan ini, mungkin terdapat kata yang tidak pernah muncul sama sekali pada data source. Untuk mencegah terjadinya division by zero, digunakan Laplace smoothing yang secara otomatis menambahkan 1 untuk setiap perhitungan. Berikut contoh perhitungan berdasarkan contoh. Bisa kita lihat pada slide. Berdasarkan nilai untuk kelas T diperoleh dari 13 bagi 25 kali 11 bagi 14 kali 6 bagi 14 sama dengan 0,17511. Nilai probabilitas untuk kelas F diperoleh dari 13 bagi 25 kali 1 bagi 14 kali 1 bagi 14 sama dengan 0,0025. Berdasarkan nilai tersebut di atas, yang paling besar adalah nilai probabilitas untuk kelas T dan nilai probabilitas untuk kelas F. Artinya, tweet yang dijadikan test set merupakan tweet yang berasal dari pengiriman yang sama dengan kumpulan tweet pada tabel 1. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.